Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman semua, tadi sudah banyak disampaikan oleh Gus Aris. Saya akan lebih fokus, ya, selain bagaimana Al-Quran sebagai sumber moderasi beragama dan sebagai jalan dakwah, saya akan mengawali dari mengapa ini moderasi beragama itu harus ada. Apakah kita sejak dulu juga sudah rukun-rukun saja kok masih ada moderasi beragama? Apa itu moderasi beragama dan mengapa moderasi beragama? Apakah ini hal baru? Saya ingin tanya dulu, Tuhan itu satu atau lebih? Tuhan itu satu atau lebih dari satu? Yang kompak, Tuhan itu satu atau lebih dari satu? Satu. Kalau satu, apakah sama Tuhan kita dengan Tuhannya orang Kristen? Sama dengan ini. Ini bentuknya apa? Kalau dari sini apa bentuknya? Agak pendek ya. Misalnya ini katakanlah 5 cm, yang ini 10. Oke. Ini ukurannya berapa? Dari sini? Yang ini 10. Ini data. Sampai menemukan bentuk ini, di situ 5, sini 10. Apakah yang saya tanyakan ini bendanya yang beda? Sama. Berarti yang beda apanya? Pandangannya, cara berpikirnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman. Nah, supaya kita ini lebih valid dan lebih objektif, maka kita perlu melakukan tangga ini. Sebab orang beragama, beraksi itu karena pengalaman. Mengapa sampean tarawihnya 20? Karena pelajaran kita yang kita terima ya 20. Mengapa kok ada yang 8? Karena pelajarannya waktu awal orang tua mengajarkan 8. Lah kok mengapa ada orang yang mengatakan Tuhan itu mengatakan Yesus, mengatakan Bunda Maria? Mengapa? Pengalamannya itu. Ya. Terus apakah kita harus memaksakan? Enggak. Disinilah kita pentingnya untuk seleksi data. Sampean bisa belajar tentang teologi Kristen. Kemudian menemukan, oh maknanya ini toh. Ternyata mereka kalau dikatakan sekutu, enggak mau. Tadi mana itu saya di bimbingan Bimas Kristen tadi mengundang saya, kegiatan di Jemur. Ada yang tanya, kami ini Pak, dianggap Tuhan kami ini 3. Trinitas itu bukan Tuhan Esa. Mereka tidak mau dikatakan itu syirik. Kan kita menganggap itu Trinitas itu Tuhan, kok ada macam-macam. Bagi dia itu enggak. Paham? Oke, sudah ya. Maka perlunya kita itu belajar dan belajar. Apakah agama untuk diyakini kalau agama orang lain? Untuk diyakini? Tidak. Cukup di sini saja. Coba bagaimana pemutarbalikkan fakta yang sering beredar? Oke, coba pernah enggak di Facebook di TikTok gambar gini? Hah? Pernah lihat ini ya? Ini loh dianggap salib. Dan banyak sekali beredar informasi narasi yang memutarbalikkan fakta, yang itu pada akhirnya adalah penghakiman, kemudian menyalahkan orang lain. Coba kita lihat ini. Ini ada 2 wilayah. Orang itu kalau gampang download kemudian langsung di-share, itu berarti wilayah tertutup, atine busuk. Wilayah tertutup nih. Ini teori NU, Gus.
Gus Aris, teori N, NO. Niki N dokur ini U. U itu terbuka, N itu tertutup. Maksudnya apa? Tertutup itu ketika kita menerima informasi nggak diwoco. Kayak kemarin waktu gempa, nggak ditelaah, bener nggak video ini? Teman saya dengan PD-nya nge-share, iki berita toko konco kutuban. Padahal yang dimaksud iku kejadiannya di Cianjur. Lah tambah isin ngono iku. Gitu. Di-share dapat obat untuk pengurusan. Pengurusan maksudnya apa? Cek kurus maksudnya. Obat pelangsing di-share. Ketika diminum kok gak kurus-kurus, ternyata itu justru penggemukan. Kan banyak itu terjadi. Itulah orang yang wilayah tertutup karena tujuannya ingin menghancurkan. Coba kita buka nanti. Dalil itu tidak hanya satu. Ya, misalnya ya ini. Orang yang terbuka setelah melihat, maka ditelaah, dirasakan, ya. Ini kalau saya share, jangan-jangan nanti menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang. Siapa kemarin karena saking bencinya kepada kelompok pasangan paslon tertentu kemudian di-share. Ya. Itu kenapa tujuannya menghancurkan. Tapi orang yang berpikiran terbuka itu biasanya hadir dulu, kata Gus Haris tadi, syuhada. Nah, di sini perlu kristalisasi sampai ke bagaimana supaya tidak menghancurkan, kita menjalankan. Oke, maksudnya menjalankan itu syuhada alan nas tadi loh Gus. Fastabikul khairat. Karena nanti akan ada penjelasan apakah Tuhan tidak bisa menjadikan umat ini satu saja. Nah, itu tujuannya di sini nanti. Oke, ini adalah komitmen keagamaan bahwa ada kalanya kita bisa berperilaku buruk, kemudian bisa juga cinta kasih. Makanya di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu mengilhamkan antara fujur dan takwa. Kita ngambil yang fujur apa yang takwa? Sama ini, Pak. Jadi ada perang atas nama agama itu karena itu tadi. Menggunakan nama agama untuk kepentingan sesuatu. Ini yang harus diwaspadai adik-adik. Kita itu ada masyarakat urban, kelas menengah dan milenial. Kalau ini masyarakat yang pindah dari dari desa ke kota. Kalau yang ini kelompok menengah ke atas ya, kelompok menengah. Ini realistis. Makanya nek sampean di perkotaan mau nyumbang mesti ditakoi. Misalnya sampean tarian, dipakai apa Pak? Mana laporannya Pak? Betul enggak? Perkotaan, coba orang desa. Pak Yu, sumbangan kangge pengajian PKK. Ya wis ki lho, aku gak duwe duit tapi iki ana sego. Gak ditakoki iki temenan tangga. Tapi perkotaan ditanya ini untuk mana? Untuk apa? Nah, yang menengah ke bawah, menengah ke atas, itu biasanya daya belinya tinggi. Termasuk kita, daya belinya tinggi. Cuma daya bayarnya yang lemah. Ya, saya ini kan juga PNS. Kalau nggak utang ya nggak iso bayar ya. Nah, ini milenial itu 34%. Mereka ini ahli di bidang IT. Nah, mereka inilah yang menjadi sasaran tentang mengapa moderasi beragama itu harus ada. Baik, ini peta jumlah penduduk Indonesia. Ada kelompok milenial ini tadi, generasi muslim baru. Nah, langsung saja ke sini. Ya coba. Ini generasi-generasi yang WhatsApp, Facebook dan seterusnya ini. Ini mereka belajar dari dunia digital. Sehingga muncul radikal. Apa? Legal mindedness itu adalah pola pikir ya secara legal, kemudian tekstual oriented, lalu puritanistis. Maksudnya apa ini? Bahwa agama itu harus dilegalkan. Misalnya dasar negara harus Islam, betul enggak? Kan ada toh.
Kemudian tekstual oriented. Ayatnya ini ya sudah. Ayat perang ya sudah perang. Itu namanya tekstual oriented. Padahal ayat perang memang konteksnya saat itu perang, tapi kan negara kita tidak perang. Mana mungkin ayat perang digunakan untuk negara damai. Terus puritanistik ini untuk penyucian, apa istilahnya, puritan, pembersihan. Agama itu jangan dicampur-campur karo budaya, gitu loh maksudnya. Sehingga ini loh pertentangan ini. Orang yang hanya bersifat eksklusif legal formalistik, ada juga orang itu yang substantif inklusif. Terus kalau agama bencana ini Pak, yang menghancurkan agama itu ternyata umatnya sendiri. Gara-gara apa? Pertama, taklid buta kepada pemimpin. Pemimpin ini ngomong ngalor-ngalor, jegur sumur. Itu taklid buta. Yang kedua, tujuan dikalahkan cara. Yaitu tadi, lebih ke formalitasnya, esensinya tidak diperhatikan. Lalu yang ketiga, seruan ke zaman ideal. Piye penak zamanku toh? Sehingga tadi ini yang tantangan yang disampaikan Gus Rangga tadi. Karena dari dua arus itulah berkembang masyarakat yang ekstrim, tetapi dia mengesampingkan martabat kemanusiaan. Contoh, ngebom. Ya kan? Itu kan mengganggu kemanusiaan. Ekstrim. Contoh lagi, saya tadi ditanya begini, Pak Soleh, saya itu ya di kampung kalau saya ucapkan assalamualaikum kepada umat Islam, saudara-saudara saya yang muslim, mereka tidak mau menjawab. Mengapa? Karena dianggap mendoakan. Ini fanatik, tetapi aspek kemanusiaannya nggak ada apa? Apa ini namanya? Mengganggu perasaan. Sama dengan begini coba. Kita waktu salam. Assalamualaikum yo. Gus Rangga jenengan jabatan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jenengan sama jabatan ke saya. Sampean mangkel lho mboten? Izin lho Pak. Lek gak mangkel yo izin. Sampai misalnya ada cewek kemudian salah bapak tangan, itu memang ada yang haram, ada yang makruh, ada yang boleh. Sepanjang apa? Untuk menghormati. Tetapi jangan dijadikan kebiasaan. Assalamualaikum. Rangkul-rangkulan lanang wedok, gak apa-apa rek menghormati. Dalam kondisi tertentu supaya untuk menghargai. Begitu, tapi sebagai orang jenengan, kalau misalnya menganggap saya itu biasanya ndak mau salaman, ya harus tahu diri, paham? Oh iya, Pak Soleh biasanya gak gelem sampah tangan, ya wis, itu Pak moderasi beragama itu. Tidak berarti memaksakan, ayo gak apa-apa lanang wedok jabat tangan. Nggih Gus. Yang tidak boleh itu menjadi kebiasaan. Sama dengan ketika satu abad NU, warga Nahdliyin tumplek ble di Sidoarjo, ono gereja dibuka. Mosok gak dinggoni? Ojo rono, gak sah sholat nang kono. Itu mental model. Apa boleh kita sholat menghadap salib? Hah? Ayo, boleh enggak? Wis mulai ragu bisa. Boleh enggak? Itu simbol. Simbol itu hanya bersifat simbolik. Saya tanya tadi, Pak Pendeta, Bu Pendeta, apakah pernah Yesus mengatakan bahwa Kristen itu simbolnya salib? Enggak ada Pak. Sama, Nabi Muhammad juga enggak pernah pesan, nanti kalau bikin masjid, pakailah bulan bin. Itu kan karena sudah kesepakatan saja. Tapi bukan berarti ayo kita gantian saja ya. Besok
Bagaimana kalau masjid pakai salib? Gereja pakai bulan? Seandainya itu sejak dulu terjadi, mungkin nggak ada masalah. Hanya karena sejak awal sudah disepakati. Tapi kan itu dari manusia, paham ya? Ini loh Pak, pemahaman ekstrim yang bisa mengesampingkan martabat kemanusiaan. Apalagi yang kedua, tafsir, memaksakan tafsir, kamu harus ikut saya. Ini bid'ah, nggak bisa juga. Karena dalil itu banyak, apalagi fikih. Fikih itu banyak penerjemahan, banyak makna. Gitu loh. Nah, terus yang ini berkembangnya semangat beragama, tetapi mengesampingkan kecintaan kepada NKRI. Nah, yang termasuk ingin mendirikan negara khilafah dan seterusnya, itu ini yang dipakai. Terus yang ini nih yang yaitu tadi tafsir-tafsir keagamaan dipaksakan untuk mengikuti dia, yang tidak sesuai dianggap sesat. Ini kelompok yang kedua. Ini fenomena yang sekarang terjadi. Fakir khusus muslim, ya. Perumahan itu ternyata hanya properti. Itu sebenarnya hanya dipakai untuk dagangan. Tetapi seolah-olah itu menjadi frame. Cuma yang menjadi persoalan nanti dilihat, misalnya semua yang laki-laki harus jamaah, tidak boleh dijual kepada orang lain. Nah, ini sudah mengarah ke eksklusivitas. Kalau sudah eksklusif, ini yang harus dihati-hatikan, yang harus diwaspadai. Karena tidak semua juga begitu, gitu loh ya. Ada yang memang murni dagang, kami hanya marketing Pak supaya gampang cepat laku. Tapi ada juga yang sebagian, kami ingin hidup damai, kami tidak merasakan ketenangan di luar, saya di sini lebih damai. Oke. Tapi di sisi lain ada juga yang seperti ini ya. Kalau yang ini yang eksklusif, ini yang pertanyaannya, kalau itu dibiarkan, apa yang akan terjadi? Sing eksklusif dibiarkan, apa yang akan terjadi? Halo? Rumah sendiri-sendiri, sing Kristen gawe dhewe, Muslim gawe dhewe. Apa? Tidak peduli. Yang paling fatal itu nanti mengusir orang, tidak sama. Pengusiran, alienasi yang pada akhirnya berbentuk destruktif. Perang saudara. Pun. Terus kalau yang inklusif itu bisa bersaudara sampai damai. Nah, persoalan-persoalan itu karena persoalan ini loh. Dipicu oleh pola dan tren. Nah, karena itu teman-teman, agama itu harus didakwahkan dan dimoderasi. Bukan agamanya yang dimoderasi, tetapi pola pikirnya yang Halo? Nah, karena itu ini moderasi beragama itu sejatinya cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantakan esensi ajaran agama. Jadi yang dimoderasi itu hanya cara bukan agama. Terus sikap dan praktek yang itu lebih mengedepankan esensi ajaran agama. Seperti apa contohnya? Melindungi martabat. Saya tanya, semua agama nerima enggak masalah kemanusiaan? Semua agama nerima enggak? Nerima. Membangun kemaslahatan umum. Misalnya sampean ditolong oleh orang yang tidak seagama, mau enggak? Mau, karena itu tidak wilayah akidah. Misalnya kerja bakti, wis jarno ae iki lah kampung Kristen. Padahal kita itu di sini numpang. Ya hanya kita, wis bapak jarno ae, engko lek sing tenggelam ya kabeh aku tak nyingkri. Lho. Enggak mungkin itu. Nah, sejatinya teman-teman, kita itu sudah di surat Al-Fatihah itu sudah dijelaskan bahwa as-siratal mustaqim itu kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir adalah at-thariq al-mu'tadil. Jalan yang apa istilahnya? Adil. Iktidal. Jalan yang moderat, jalan tengah.
Jadi dia sendiri berislam itu harus asal Islam alladzi bu itu bi ambiya. Ba'atat ini ya. Ba'atau bihi ambiya wa rasulika. Nah, artinya apa? Jalan yang lurus. Kan selama ini Siratal Mustaqim itu jalan yang lurus saja, tetapi ternyata ada yang mengartikan as-sirat al-mustaqim itu adalah jalan yang moderat. Paham? Kemudian yang kedua, likullin ja'alna minkum bisya'atan wa mihaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Ayo. Apakah Tuhan tidak bisa menjadikan wis Islam kabeh ae? Bisa enggak? Nah, mengapa kok tidak dilakukan? Ternyata lanjutannya fastabikul khairat. Ono ngene, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan persaing. Ini yang tadi dibacakan Gus Aris, ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas. Syuhada itu kita saling hadir. Mengapa tadi kemudian kok berbeda, Adik-adik? Karena kita ini kan jauh. Rasulullah sampai kepada kita itu berapa ratus ribu tahun. Ya otomatis apa yang disampaikan Nabi dengan beberapa tafsir itu ada yang tidak sama. Gitu loh. Kita ini bukan hidup di zaman jangan-jangan yang kita pahami itu ya berbeda dengan yang dimaksud Allah. Contoh, apakah al-Islam itu pasti diartikan agama? Ternyata para mufassir berbeda. Ada yang al-Islam itu hanya jalan damai. Sebagian lagi memang itu yang dimaksud agama secara formal, gitu loh. Ini bukan berarti mengkaburkan, bukan, nanti ada endingnya. Kemudian ada teks, ada makna yang tersirat. Kalau ayat-ayat perang jangan dihadirkan pada saat ayat damai, karena konteksnya berbeda. Itu realitas masa lalu, sementara signifikansi itu menghadirkan realitas masa kini. Contoh ya. Tahu khomer? Di ayatnya kan khomer. Saya tanya, narkoba ono ndak ada Quran? Itu sudah dikontekskan, dikiaskan. Jihad. Pada saat perang, jihad itu melawan pakai senjata. Saiki dikontekskan, malam Jumat itu ya jihad. Loh, ngono sing marani malam Jumat. Membantu fakir miskin itu juga, sampai nuntut ilmu itu juga jihad. Gitu loh ya. Jadi banyak maknanya. Oke. Islam itu harus dipandang tidak hanya pada nas, tapi juga antropologi budayanya, ideologinya, teologinya. Itu Ibrahim Abu Robi yang mengatakan. Tidak boleh hanya mengandalkan nas dan keyakinan saja, harus dipadu dengan ideologi yang lain. Antropologi. Nah, saya langsung ke sini, coba. Akhirnya apa indikatornya? Umum moderasi beragama itu hanya ini loh. Komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghargaan terhadap ini saja. Kira-kira awak dewi wis ngelakoni ndak? Nomor 1. Komitmen kebangsaan, nggak ada masalah toh. Toleransi, anti kekerasan. Lah ini yang terkadang kita masih belum bisa. Toleransi itu yang seperti apa? Bisa ndak kita itu mengantarkan orang Kristen ke gereja untuk ibadah? Sampean punya tetangga Kristen, nggak ada keluarga sama sekali, dia ini sendirian. Bisa ndak? Mau ndak? Boleh ndak sampean mengantarkan ke gereja untuk kebaktian? Boleh, boleh, nggak ada apa-apa. Saya pernah diantar umat Hindu dari Institut Agama Hindu Palangkaraya ke IAIN Palangkaraya karena masjidnya ada di sana. Setiap duhur Pak, namanya mobil operasional Institut Agama Hindu itu parkir di masjid.
Mungkin sih gak ngerti, iki lha apa wong Hindu sholat. Itu mengantarkan saya. Bahkan saya minta, nggak usah mas, nggak usah saya berangkat sendiri. Oh jangan Pak Soleh, nanti saya dimarahi pimpinan. Loh, toleransi begitu itu. Maka toleransi itu ada dua, ada pasif, ada aktif. Kalau pasif itu membiarkan, wes bakon ibadah banda, ya itu membiarkan. Tapi kalau aktif memfasilitasi, memberikan kemudahan. Maka di sini toleransi aktif bahkan bisa membangunkan rumah ibadah. Contoh, di Lumajang itu Pak Bupati membangun gereja sama masjid. Karena awalnya masjid ini, gereja ini ditolak, akhirnya dibuatlah berdampingan. Selesai sekarang. Itu. Yang tidak boleh itu adalah setelah membangun masjid, gereja, kita ikut ke bak. Nah, sehingga dari 4 kata kunci itu mengerucut dijabarkan menjadi 9 kata kunci. Ada kemanusiaan, kemaslahatan, sampai penghormatan atau penghargaan terhadap tradisi. Ini semua ada dalilnya. Kemanusiaan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Itu kemanusiaan, kemaslahatan umum. Dalilnya apa? Ayat Al-Qur'an. Fa aslihu baina akhwaikum, berislahlah, atau wala tufsidu ba'da islah, jangan kau rusak setelah ada perbaikan. Loh, kemaslahatan umum, adil, ya, i'dilu, huwa aqrabu littaqwa. Dalilnya jelas, berimbang, tawazun. Ya. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah walatan sanasibaka minat dunia. Itu dalil berimbang. Kemudian taat konstitusi, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Toleransi sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Anti kekerasan, jangan kau merusak. Dalilnya apa? Anti kekerasan. Termasuk kekerasan verbal, menghina, wala tabaghadu, wala tahasadu, wala macam-macam lah, menghina, la yashar qaumin min qaumin asa ayyakunu khairan. Loh, itu dalil anti kekerasan. Jangan kau hina orang gitu loh. Penghormatan terhadap tradisi, ya al-ada muhakkamah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah itu saya lebih mengartikan kontekstual. Lihatlah budayanya. Jangan dakwah dicampur aduk. Maka termasuk moderasi beragama ini dalam prakteknya akan berbeda antara di Jawa dengan di Papua. Di Papua orang satu keluarga beda agama itu biasa. Di mana itu Tengger beda agama itu sudah biasa. Jangan dipaksakan, di sini sama. Paham? Ini ayat-ayat termasuk ayat-ayat moderasi beragama, kebebasan, kemuliaan, penghormatan, keadilan, demokrasi, musyawarah, kemanusiaan ini tadi, kebangsaan, toleransi dan kerukunan. Ini yang harus kita dakwahkan. Nah, saya langsung saja ke sini. Kita punya modal aswaja, tawasud, tawazun, itidal, tasamu ya. Kemudian faktor yang integrasi umat beragama dalam negara, kesamaan sebagai ciptaan Tuhan, kesamaan nilai ajaran agama dan kesamaan kepentingan damai. Nah, sekarang langsung saja bagaimana moderasi sebagai jalan tengah atau jalan dakwah dan pendidikan. Saya langsung ke dunia kampus saja. Nah, ini di perguruan tinggi bisa kita insersikan di setiap mata kuliah. Contoh misalnya kalau lingkungan, mana lingkungan? Teknik lingkungan. Coba diinsersi, dengan lingkungan itu kita bisa menyatukan. Ya, lingkungan itu isu yang bisa diterima oleh semua manusia.
Insersi nilai moderasi beragama, unsur kemanusiaan munculkan. Kita kalau merusak lingkungan, itu sama halnya merusak diri kita. Apalagi apa? Teknik informatika. Masukkan informatika, kamu sebagai mahasiswa harus menyebarkan yang positif. Ojo gawe virus yang elek, gawe virus yang apik. Diinsersi. Di apa CP, apa indikator CP-nya itu dimunculkan. Nanti di tagihannya atau indikatornya apa istilahnya? Memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan kemaslahatan umat. Termasuk penelitian. Coba kalau ada informasi itu langsung masuk. Ada penelitian tentang moderasi beragama. Contoh, kita ini kan dekat dengan Petra. Ini bisa dimanfaatkan untuk kampus moderasi beragama. Itu untuk penelitian, termasuk pengabdian masyarakat. Nah, gitu Pak. Pengabdian masyarakat di Sidoarjo ini banyak loh kampung yang heterogen. Dan jangan hanya fokus kepada eksternal agama, internal agama itu sejak durung rukun. Misalnya kalau ketemu orang yang pakai cadar, ya rasanya hati ku lang koyo Islam mau dewi ya. Iya. Dalam perspektif kita itu tidak boleh. Ini bil medsos ya. Ini contoh. Nah, ini dakwah saya melalui medsos. Termasuk di TikTok sudah ada. 1000 penjelasan tidak akan mencerahkan jika pikiran diselimuti kecurigaan. 1000 kebaikan tidak akan tampak jika hati dibalut kebencian. 1 tekad Indonesia damai. Terima kasih.